Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula saking Probolinggo badhe criyos yoga kula teng pondok. Yoga kula teng pondok sakniki belajar syariat, tapi sampun kula sangoni hakikat. Teng pondok meniku kula criyos teng abahe yen pas salat niku kadang boten tumut boten maos wacaane salat niku wau supe diresi datese eling teng Allah ngoten. Pertanyaane kula napa sampun leres kula sangoni kula kali abahe sangoni hakikat teng lari sing mondok dereng angsal setahun. Ngoten sing nomor kali dimaksud juga sampai waktu sholat lali sampai bacaan sholat gitu. Nggih. Lanjut. Nomor kali kula niku sing nate WA teng jenengan sing sanjang kula sing disataken keluarga. Terus niku mantun sak mantune kula WA teng jenengan, kula niku ngimpi kula rakyat kula beto cahaya ditampa tangan kalih paringaken teng kula. Ketekanan apa? Nampa cahaya. Oh, cahaya. Nggih. Ditampa tangan kalih didepaken teng ngajengi kula ngoten mawon. Hakikate ya napa? Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika saat kita memfungsikan sirul asro di tengah-tengah sholat, mulai takbiratul ikhram sampai salam, terkadang secara hukum syariat kita itu dilupakan Allah dari rukun sahnya sholat. Rukun sahnya sholat bisa bacaan atau gerakan, sehingga ketika saat kita habis takbiratul ikhram setelah baca Fatihah dan seterusnya itu kan kedah ruku, enggak, ini langsung sujud karena akal ditarik Allah, dilupakan terkait masalah aturan-aturan di dalam hukum syariah sahnya rukun sahnya sholat. Dikatakan rukun karena di dalam sholat, dikatakan syarat di luar sholat. Contoh, syarat sahnya sholat adalah suci, tidak mengandung hadas kecil dan besar, terus tempatnya suci, bajunya suci, itu syarat sahnya sholat. Ini sudah kita penuhi. Masuk di dalam sholat ada sah rukunnya sholat. Apa? Syarat sah rukun berarti di dalam sholat, termasuk gerakan. Nggak boleh kita itu, mohon maaf, gerak melebihi dua kali rawatib atau berturut-turut, nggak boleh. Atau kita waktu sholat kita membaca halo Bandung, nggak boleh, menjadikan batalnya sholat. Atau kentut, nggak boleh. Wis pokoknya di situ sudah diterangkan di dalam ilmu syariah. Lah, terkadang jenengan hati ketika memfungsikan sirul asrar, ada kalanya Allah itu menarik akal jenengan lupa. Kadang-kadang lupa ini dapat rakaat berapa, itu dilupakan. Karena siapapun panjenengan kalau sudah ketika sholat secara syariat sampai dasari hakikat
hafidu ala sholawah dan wassolatil wusta, kadang-kadang prosesnya kita itu ya dilupakan dari gerakan atau bacaan atau yang menyebabkan secara syariat batalnya sholat. Kita dilalaikan hal itu. Pertanyaannya bagaimana hukum secara hakikat free? Tahu free ya men? Karena Anda dilupakan di situ. Tapi kalau kita tarik ke sisi syariat ya beda lagi gitu loh. Lah, walaupun difrikan Allah mungkin sebagai siasat biar tidak membingungkan umat, ojo dadi imam. Jadi yo makmum. Nek dadi imam bingung makmummu. Maghrib 3 rakaat ya iso menjadi 20 saged mawon. Imammu terus gimana? Makmummu ya subhanallah subhanallah terus gak leren. Bisa hal itu terjadi. Berarti tetanda jenengan ditarik Allah, dimasukkan makom khos, makom di mana baik ruhaniyah hati ataupun akliyah akal ikut ditarik Allah di dalam musyahadah tanpa, mohon maaf, tanpa akal iki mang kelingan dengan urusan dunia. Hati sudah tidak, apalagi akal iki khos. Tapi manakala jenengan tadi, manakala dimasukkan Allah di makom khawasul khawas, gak apa-apa jadi imam. Hati tetap lalai dengan selain Allah karena Anda di musyahadah, akal ini sih difungsikan Allah. Berarti syarat rukun ya terjaga dalam sholat jenengan ini bisa diikuti oleh makmum, aman. Nek sing pertama tadi ya jangan jenengan dadi imam. Ya tinggal Allah tapi biasanya Pak, Bu, biasanya jenengan ini ketika awal-awal mempraktekkan sirul asl seperti itu. Seperti itu. Ya udah, waktu sholat munfaridan aja, sholat sendiri aja. Praktek nongko nek umpama dikon ngimami ya saiso-isoe. Artinya saiso-isoe tolao ojo dadi imam, dadi yo makmum. Sik kula sik lagi belajar sholat sing bener. Mboten wani kula niki jadi imam, gitu aja. Nggih. Itu yang pertama. Iya, yang pertama nggih. Hah? Pertanyaan ini apa? Oh, nah gini, Allah menghendaki terhadap hambanya tidak melihat umur, ya, tidak melihat waktu. Siapapun yang dikehendaki pada saat kapanpun itu urusannya Allah sudah. Memang ada kaidah yang mengatakan dari sisi tangga sebelah ngomong nggak umur 40 ojo, nek gak syariati kuat ojo, nanti jadi gendeng. S2 kelas berapa Bu? Kelas 3 ibtidah. Rapopo lebih makrifat dia ketimbang kita. Mestinya dia yang mengajari kita, bukan kita yang mengajari dia. Secara ruhaniyah loh nggih. Secara yes, biasa. Mboten napa-napa. Itu yang pertama. Untuk yang kedua tadi napa Bu lalai kula. Oh ngimpi cahaya kuwi. Pun gini, takwilane napa? Sifate cahaya itu hanya satu, untuk menerangi perjalanan ruhaniyah yang dalam kegelapan. Artinya datangnya cahaya adalah mengusir kegelapan. Tinggal pertanyaannya, cahaya itu nurullah atau nur makrifat?
Kalau nurullah bisa di makom mukhadharah, bisa di makom mukasyafah. Kalau nur makrifat khusus di makom musyahadah. Intine Bu, cahaya didatangkan itu adalah untuk mengusir kegelapan. Ketika cahaya itu datang, detik itu juga kegelapan akan hilang. Ketika cahaya makrifat datang, jenengan nyun sewu, kalau sudah masuk dalam hati, tauhid itu seketika akan hilang. Itu jawabannya. Nggih, ada lagi. Nggih, matur sembah nuwun untuk ibu-ibu nggih. Kesempatan untuk ibu-ibu bulan depan lagi nggih. Nggih, ngapunten. Kembali ke kesempatan bapak-bapak nggih. Tadi dari bapak-bapak ada di nggih. Niku silakan sebut nama dan alamat nggih. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nami kula Farizi saking Probolinggo, Gus. Injih. Ngeten, Gus. Ya napa supados kita itu lekas dicintai kali Gusti Allah, ngoten tok, Gus. Ngeten nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Jikalau kau ingin lekas dicintai Allah, maka fattabi'uni, ikuti aku, kata Rasulullah. Ali Imran 31 itu tadi. Lah, mengikuti Rasulullah yang bagaimana? Jangan syariatnya saja, sehakikat. Kalau sudah sehakikatnya, maka mohon maaf, jangan hanya yastami'unal qaul, mengikuti hakikatnya, teruskan, lakukan, praktekno fungsi daripada hakikat itu yang untuk pada Allah. Dalam surat Al-Insan 25 Allah katakan, ya Muhammad, mulai bukrata wa asila, pagi sampai sore sibukkan hatimu berzikir pada aku. Pagi sampai sore itu kan masa kerja, Pak, ya. Berarti masa kita bersosialisasi dengan sesama makhluk, tetap hatimu harus zikir. Zikir yang kumaksud adalah ingat. Ingat yang kumaksud sadar kalau semuanya yang berafal adalah itu, namanya zikir. Wa minal laili fasjud lahu fasabbihhu lailan tawilan. Kalau malam jangan tedung blekok ketorokan, ya. Paham nggih? Buatlah malam yang sepi itu untuk bermunajat. Lewat mana? Ya zikir tadi. Para kekasih Allah itu alladzina yadhkurunallaha, selalu berzikir qiyaman, baik dia keadaan berdiri, wa qu'udan, walaupun dalam keadaan dia duduk, wa ala junubihim, ketika berbaring tetap hatinya berzikir. Itu nek cara pertanyaan lekas dicintai Allah. Ada jaminan? Ada. Terusnya ayat tadi, jikalau kau mengikuti aku yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Pasti cintamu akan diterima oleh Allah, sebab telah kau lepas cinta hatimu terhadap tauhid. Isinya tauhid kan, wa zuyyina linnasi hubbus syahawah minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah. Tondo kalau kita tidak bercinta terhadap itu, suatu saat garwa kita dicucuk pitik ya gak muring
nek hukum syariat metu carok conglang ngoten nggih. Ya terserah jenengan. Paling tidak hati jenengan iku tatmainul qulub, anteng bagaimana? Apakah anteng itu harus diam? Jasmani diam? Belum tentu. Jangan dikatakan carok itu terus itu gak mesti anteng. Ya lihat aja. Kalau hatinya sudah duduk betul-betul di hakul basiroh, Allah perintah carok, ya carok. Iya. Tapi hati jenengan ini tidak protes pada Allah atas ketetapannya. Sesungguhnya kalau boleh saya ingatkan, ada PT nyucuk garwa jenengan. Sing ngongkon sapa? Kembali lagi dah. Terus ningati carok, sing ngongkon carok ya. Ya engko dulu berangkate hatimu untuk melakukan carok itu, apakah kedorong nafsu atas ketidakterimanya dengan ketetapan Allah? Lihat aja, lihat aja, periksa disik di hati, amarah atau tidak. Tapi gini Pak, nyun sewu, Allah punya maksud sebetulnya yang kita tidak tahu. Asa sewaktu-waktu apa yang kita anggap itu api sebetulnya itu monggo Allah jelek. Cuman kita tidak tahu. Sebaliknya asa sewaktu-waktu apa yang kita anggap itu jelek monggo Allah baik. Iku Gusti Allah ngongkon pitik nyucuk. Tik cucuken tuk. Akhirnya jadi Sri Minggat. Nah ngeten nggih, minggat dari jenengan tes ngerti yo bahwasanya itu kasih sayang Allah, manakala diteruskan akan menghalangi hatimu pada Allah. Dijogo ambek Gusti Allah dengan cara yang gak sopan. Dengan cara yang menyakit. Loh, memang calon kekasih Allah perlu diuji gini itu. Perlu. Dimesisak nih. Dimesisak nih. Makanya mengapa sih fastaqomu, kata Rasul, fastaqim, kuatkan dzikirmu, kuatkan. Barangkali kita dihadapkan ujian seperti itu, ben gak muncul kemalan Gus ngomong gampang. Iya Pak, saya maklumi kita semuanya di sini belajar. Saya juga belajar, jenengan juga belajar. Di sini nggak ada guru, nggak ada murid, nggak ada. Kita semuanya belajar. Belajar ilmu, ya belajar laku, ya begitu itu. Kedua, wal banin, anak. Ketiga, konatiril mungkontoroh, dunya brono. Iki paling ngawenteng Pak, paling enteng. Lah, yang dimaksud mengikuti kanjeng Nabi diisyarohkan dalam satu hadis. Tatkala beliau ditapuk pipi kanan, dikasihkan pipi kiri. Artinya kita akan bisa seperti itu manakala hanya ruhaniyah melihat Allah. Imannya hanya pada Allah. Iya, pitik nyucuk ya krono Allah. Allah punya maksud. Oh iya, kalau tidak dicucuk, nanti ini penghalang hatiku pada Allah. Sebab aku nemen tresnane ambek bojoku. Nah ini ya. Yuhibbukumullah, olehnya Allah menerima cintamu dan dijadikan kau sebagai kekasih karena kau telah melepaskan cintamu pada selain Allah. Isoe melepaskan Pak, jenengan kali kula terhadap tauhid hanya satu. Zikir terus. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Terus akeh-akeh. Itu caranya. Terus bagaimana kesalahan saya?
yang telah melakukan syirik khafi berpuluh tahun, wa yaghfir lakum dunu, diampuni. Jangankan dosa jasmani kita bermaksiat, dosa rohani yang berupa syirik pun diampuni Allah. Sebab wallahu ghafurur rahim. Sebab Allah Maha Pengampun. Ini akan berlaku bagi Anda manakala masih ada kesempatan umur sisa kita mau melaksanakan. Tapi tidak berlaku bagi mereka yang sudah bagdatan. Ya, di situ dikatakan bagdatan. Sebelum datangnya sesuatu yang mengagetkan, yaitu kematian, maka hukum ini berlaku. Tapi manakala sudah sampai pada bagdatan kematian, summalatun sorun, nggak berlaku. Pertolongan itu tidak akan berlaku. Summalatun sorun, maka tidak akan mendapatkan pertolongan. Ya sudah, itu ya dikembalikan pada diri kita sebagai manusia yang sudah berani mengemban amanah dari Allah. Amanahnya adalah qalu bala syahidna. Oke, ada lagi? Ampun nah, sampun. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, pukul sudah 11 kurang 20 menit. Mulai awal sampai akhir apa yang kita terima dari Allah, sebuah ilmu dan perintah laku semata-mata hanyalah untuk mengesahkan Allah, menjadikan satu ilmu yang bermanfaat datang kita dan keluarga kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah. Bismillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya nurun, ya Allah, ya Rahman, nawwir qulubana binuri ma'rifatika ya Allah, wa ila auladina wa azwajina wa dzurriyyatina wa ahli baitina. Ya Fattahu, ya Alimu, iftah lana bifutuhil arifin, yassir lana fi kulli umurina fid dini wad dunya wal akhirah wa ilaihim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.